Hanya bermain membuat tok-tek dengan pelepah pisang, mengecap dengan pelepah pisang, jarang sekali. Atau membuat topi dengan nangka, nggak ada kita temui itu. Terus dari daun ini pisang itu kita sering buat ini mobil-mobilan kan, ya dari kedong itu jarang kepingin kami jumpai. Nggak ada kita, malah kita yang men-setting. Ayo anukan kita pohon pisang. Padahal dari situ udah pembelajaran apa yang kita dapatkan dari pohon pisang. Dia menganyam, ajari dia robek kertas. Robek anak kita saling jagur misalnya deh. Ayo minta maaf ya, ayo berbagi ya. Kita ajari secara sederhana. Dari dasar-dasar itu kita ajari dia supaya anak-anak kita itu sejak dini ada tertanam ilmu-ilmu seperti itu. Oke. Selanjutnya, untuk mencapai kebinekaan global, pelajar Indonesia harus mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi, berinteraksi antar budaya, refleksi dan bertanggung jawab terhadap kebinekaan dan keadilan. Perbedaan itu selalu ada. Contoh kecil Bunda ya, tentang agama saja. Kita dengan Muhammadiyah misal, kalau ada yang kunut, ada yang enggak, itu kita perdalam. Padahal itu sama-sama, kita sama-sama muslim, sama dengan orang yang pakai cadar misalnya. Sudah mulai kita mencibirkan ya, bibir itu. Kita suka begitu. Padahal itu tidak perlu terlalu kita dalam. Mari kita angkat kebersamaan itu saja. Jadi kalau masalah prinsip, mari kita pegang prinsip-prinsip kita masing-masing. Oke? Selanjutnya sekarang mandiri. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atau pengembangan diri yang tercermin dalam kemampuan dan tanggung jawab, memiliki rencana strategis untuk melakukan tindakan, merefleksi proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki religius mandiri. Jadi di dalam kita untuk mengembangkan ini, berikan anak itu kemandirian. Jangan sedih, jangan nanti kotor tangannya. Menggunting atau pegang guntingnya ya, tapi hati-hati ya. Boleh enggak kita tunjuk teman kita atau tangan teman kita kalau pegang gunting, atau kita gunting diri kita. Nah, berikan seperti itu. Jadi sama dengan anak untuk mencocok. Mencocok atau meronci, berikan pesan moral dulu. Kadang anak-anak belum tahu ya, kadang gitu. Nah, anak-anak sekarang kalau kita pegang jarum, kalau kita begini, kalau teman kita luka, misalnya dibawa ke puskesmas, orang tuanya keberatan, didatangkan polis, boleh kita seperti. Jadi di dalam dia memegang barang-barang berbahaya itu, berikan pesan moral dulu. Jangan cus dibagikan aja tanpa ada penanaman atau pesan moral yang kita berikan pada anak. Iya, jadi supaya dia bisa mandi jam. Kadang dek balik, kan kita tidak boleh kotor. Padahal dia bermain kotor itu adalah kreativitas. Memang kalau dia kotor, kita ayo, sudah kotor kan, mari cuci bersama-sama. Pakai apa? Pakai sabun, air. Jadi guru TK, guru PAUD, baik formal maupun banyak yang awet muda. Sekalipun sakitnya di sini ya, tapi luar biasa. Tapi iya pinter. Senyum kita terpaksa sebenarnya padahal sakit di sini. Tapi itu yang membuat kita sehat, Bunda. Kalau kita benar sudah duluan minta tensian, Bunda. Nah, jadi kalau kita coba bandingkan, Bunda, bukan saya
Bandingkan antara Bunda dengan guru-guru kita yang ada di SD. Siapa nyangka Kak Hikmah tinggal 2 bulan lagi mau purna. 60 tahun loh Bunda. Udah lebih setengah abad. Saya tinggal 5 tahun baru 60 ya. Tapi kok kita sama. Karena apa? Karena kita merasa enjoy dengan kegiatan kita dan selalu bersenyum kepada anak-anak. Hilangkan semua itu, duka dan lara di rumah. Kalau di sekolah selalu, karena anak-anak kita selalu unik. Unik dia anak-anak itu, bermacam-macam. Kenapa saya katakan gitu? Karena saya sudah rasakan. Apa yang ibu rasakan saya sudah duluan merasakan ya. Oke Bunda, baru gotong royong. Bagaimana cara kita mengembangkan dia berkolaborasi dalam melakukan kegiatan bermain? Dia gotong royong, mau tidak dia berbagi, ya, mengabuki kolaborasi dengan kesukarelaan agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mencapai tujuan dan kebaikan bersama. Gotong royong ya. Tapi jarang kita kalau dia bermain sebenarnya. Kalau dia bermain kelompok, biarkan dia menghasilkan sesuatu di main kelompoknya itu. Baru setelah itu, berikan dia kesempatan untuk memaparkan apa yang dia buat. Ayo, tadi temannya sudah kerja kelompok ya. Jadi kita berikan kesempatan satu orang yang ke depan mempresentasikan apa yang sudah dia buat. Tapi jarang kita seperti itu. Sementara di soal, di saat kita ACC memberikan kesempatan kepada anak untuk mempresentasikan hasil karya atau idenya. Lakon dek tewah. Memberikan tepuk tangan aja setelah dia selesai kegiatan itu juga jarang. Oh iya, pinter, manis. Jarang. Kita dengar di videonya Bun. Jarang kita dengar. Mungkin ibu sering lakukan, tapi pada saat ibu memvideokan itu tidak muncul kalimat-kalimat itu. Jadi sebenarnya itu penilaian yang kami lakukan. Ya Bunda ya. Selanjutnya hal yang harus dilakukan oleh pelajar Indonesia adalah mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi sesama teman. Nah, ini sangat sederhana Bunda. Kolaborasinya itu bagaimana? Dia peduli sesama teman dengan kerjasama yang baik. Nah, jadi misalnya di saat kan sering kita membawa anak makan sendiri ya, itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau di situ dia sama-sama duduk bersama temannya, saling berbagi. Kan anak-anak kita datang dari rumah tangga yang berbeda-beda. Ada orang tuanya yang tidak punya, ada yang banyak sekali makan. Nah, disitulah rasa kegotong royongan itu kita tanamkan dari bapak dan ibu guru yang mengarahkan. Ya, kalau kita berbagi, kita dapat pahala. Allah memberikan kita ini penanaman sederhana itu yang perlu kita lakukan. Nah ya, jadi terus bernalar kritis. Nah ini sering hilang. Bagaimana anak kritis itu? Cokna cerewet sekali. Ini banyak sekali pertanyaan. Dia cerewet. Ini anak ini. Nah, padahal itu adalah dia ini masuk bernalar kritis ini Bunda ya. Jadi pelajar Indonesia bernalar kritis secara objektif, sistematis dan terutama ini di saintifik. Saintifik itu jarang dia muncul di soal nomor 20 ini. Kalau di akreditasi Bun, Bunda pernah enggak mengajari anak pembelajaran saintifik? Apa ya pembelajaran saintifik itu? Pernah kita lakukan, tapi hanya sekedar dia mengamati, hanya bertanya. Belum pernah dia mengumpulkan, menyimpulkan, mengkomunikasikan. Yang 6M itu tidak pernah terpenuhi di pembelajaran saintifik. Sebenarnya sederhana saja Bunda. Contoh, anak-anak seperti yang saya bilang kemarin. Anak-anak sekarang Bu Guru ini punya bak, ya,
Sekarang di bak ini kita tuangkan apa anak-anak? Bu ambilkan Bu Guru air. Mintakan dia ngambil air, tuangkan di bak. Nah, bagaimana warna airnya? Seberapa air di bak itu? Nah, sekarang anak-anak kita akan meneliti. Penelitian sederhana dek meneliti marak dengan si SMP SMA pakai apa? Mikroskop. Kita akan meneliti tentang terapung dan tenggelam. Bu Guru punya apa ini? Bu Guru sudah memegang batu dan ini apa? Sudah memegang bola. Nah sekarang anak-anak mainkan. Nah sekarang batu itu ada di mana ya anak-anak ya? Oh di dalam. Berarti kalau batu itu dia bagaimana anak-anak? Tenggelam Bu Guru. Sedangkan kalau bola ada di mana? Di atas air. Nah, yang itu eksperimen sederhana itu yang tidak pernah kita dan mengenal sebab akibat juga jarang sekali. Atau anak bersikap jujur juga jarang kami temui di penilaian akreditasi. Itu hal-hal yang kita lakukan setiap hari itu yang akan kita nilai di akreditasi, ya Bunda. Jadi itu silakan pembelajaran saintifik itu dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung sehingga dapat membuat keputusan yang tepat, berkolaborasi, memecahkan masalah dalam kehidupan serta membuka dengan penemuan baru. Nah, jadi oh iya. Jadi kalau yang berat itu tenggelam. Nah, kalau dia ada yang kritis, gimana Bu Guru? Kok di laut itu kapal itu tidak tenggelam? Nah, Ibu Guru harus menjelaskan kenapa kok kapal itu kan berat, Bu Guru kok dia tidak tenggelam, tapi batu kita masukkan di air itu kok dia tenggelam. Nah, kalau anak yang kritis bisa muncul seperti itu pertanyaan. Kita harus siap dengan itu. Selanjutnya, untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasi, kemudian merefleksi. Nah, ini yang tidak pernah kita lakukan. Kadang ya, anak-anak silakan kumpulkan sudah majalahnya, keluar main dah. Suka kita begitu ya. Padahal begitu, nah anak-anak jam pulang. Sudah kita berdoa pulang dah, selesai doa salaman pulang. Padahal dari pagi anak-anak dari pagi tadi begitu anak datang, apa yang sudah kita lakukan bersama untuk merefleksi apa yang sudah dia lakukan dari pagi saat mengingatkan kembali. Itu yang jarang. Atau kita menceritakan kepada anak. Jarang kita meminta siapa yang pintar ke depan, menceritakan apa yang sudah Bu Guru ceritakan tadi. Jarang meminta anak seperti itu ya. Jadi dengan hal ini mari kita mencoba Bunda ya secara sederhana. Baru yang kreatif ini sering ya anak menyempel, membuat gagasan. Tapi dalam kreatif ini jangan kita yang mengajari dia, biar dia berbuat sendiri untuk kreatif, ya. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, berdampak dan dalam bentuk gagasan, tindakan dan karya nyata, ya. Jadi ini kreatif. Lanjut Bunda. Dalam menggunakan proyek profil pelajar Pancasila merupakan upaya terjemahan dari tujuan. Nah, udah besok dalam menyusun kos itu harus dia mengacu tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan. Rumusan proyek profil pelajar Pancasila sebagai kompas bagi pendidikan dan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program dan kegiatan
di satuan pendidikan bertuju kepada P4, proyek profil pelajar Pancasila. Jadi besok Bunda, di saat kita menyusun visi, harus mengacunya kepada yang ini, yang 6 ini ya. Harus dia mengacu kepada hal yang 6. Nah, apa dia berimannya, berglobalnya apa, kemandiriannya di mana, gotong royongnya, benar kritis dan kreatifnya. Kan hanya bisa kita membuat upaya meningkat divisi itu. Hanya kita beriman, bertakwa, dan menjadi anak yang kreatif, mandiri. Hanya itu, tanpa ada gotong royongnya, tanpa apa mandirinya. Nggak usah kita sebut misalnya gotong royong, tapi dengan dalam bentuk apa dan lingkungan, jangan dilupa sumber belajar kita. Di saat kita lamun sinang aja kan sok kesusun-susun ya visi misi itu. Tapi kalau sudah kita mulai merdeka belajar, harus dia mengacu ke 6 proyek profil pelajar Pancasila. Itu Bunda ya. Jadi itu dia. Jadi harus dia mengacu ke gitu. Selanjutnya Bunda ya, yang mendasar di sini adalah bagaimana guru dalam mengatur P4 itu. Yang pertama, guru dapat mengelola pembelajaran dan mengkolaborasikan. Ya, bagaimana mengkolaborasikannya? Misalnya P4-nya mungkin kita laksanakan di hari Sabtu. Intranya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Terus Jumatnya kita laksanakan imtaknya. Boleh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat boleh intra. Ekstra boleh di hari Sabtu. Di dalam kegiatan proyek itu harus dia tersendiri. Tapi kita masukkan dia ke dalam mengkolaborasikannya. Tapi dia programnya tersendiri, tersusun. Boleh 3 hari. Di saat di minggu beberapa kita angkat dia proyek itu, gitu ya. Selanjutnya mengalokasikan waktu dengan kegiatan, menyiapkan sistem dan perencanaan sehingga penilaian sistem dokumentasi proyek untuk dapat digunakan sebagai portofolio. Kolaborasi dengan narasumber, misalnya di saat kita melakukan proyek itu Bunda, kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat, komunitas, universitas atau praktisi. Yang mana dikatakan masyarakat, contoh misalnya seperti kemarin dengar akan mengadakan proyek pembuatan tahu. Tentu kita akan berkolaborasi dengan orang yang membuat tahu itu. Dia tercelonong-lonong datang ke sana. Kita harus konsultasi dulu dengan wali murid. Baru kita istilahnya sowan dulu ke sana, silaturahmi. Setelah itu kita bawa dia anak-anak melihat proses pembuatan tahu. Setelah itu minta dia datang di saat kita praktik membuat. Tentu kan tidak sehari 2 hari membutuhkan. Jadi berminggu-minggu. Nah, minggu itulah yang kita atur di minggu keberapa, di hari apa yang dilakukan. Itulah yang akan kita buat programnya. Jangan tidak ada hitam di atas putih. Harus program mendukung, foto itulah yang dikatakan dengan foto berseri. Iya, di saat kita melakukan kegiatan itu foto berseri, kita akan berkunjung ke tempat orang membuat tahu, kita memoto orang membuat tahu, kita mengajak orang yang menerangkan. Kan jadi berseri dia, karena dia tidak satu hari semua tuntas kan di situ. Jadi berganti-ganti gitu ya. Iya, gitu ya. Kolaborasi dengan. Selanjutnya Bunda, Kemendikbud tentu kita akan mengimplementasinya ke situ. Pemerintah daerah juga semakin pemangku kepentingan. Komite juga perlu seperti itu. Nah, struktur kurikulumnya. Struktur kurikulum
kurikulumnya di sini kita membahas tentang sekolah penggerak, tapi struktur kurikulum yang kita akan bahas di sini adalah untuk kita di anak usia dini, di PAUD, yaitu yang pertama berbasis kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkaikan sebagai satu kesatuan dalam proses yang berkelanjutan, sehingga membangun kompetensi yang utuh dinyatakan sebagai capaian pembelajaran. Nah, itu adalah berbasis kompetensi, ya. Selanjutnya, pembelajaran yang fleksibel. CP disusun berdasarkan fase-fase. Fase 2 atau 3 tahun per fase, sehingga peserta didik memiliki kemampuan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan yang disebut, kalau kemarin itu TPPA ya, kalau sekarang TAR ya. Ini singkatan kebutuhan, capaian, dan gaya belajar. Muatan atau konten dikurangi agar peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang Jadi yang dikatakan di sini adalah banyak-banyak kita ngomong itu kita dikurangi supaya dia tercapai kemandirian, dia menguasai kompetensi sesuai dengan target. Jadi biarkan anak itu belajar sendiri dengan tentu dengan tahapan yang kita lihat, bukan dia belajar bebas tanpa hasil, tapi biarkan dia berkolaborasi sendiri. Selanjutnya, karakter Pancasila, sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan project ya interdisipliner dan berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka proyek-proyek Pancasila. Nah, ini dia. Dari pemerintah pusat sudah memberikan kita bagaimana kita mengadakan struktur minimum untuk proyek profil Pancasila itu. Pemerintah sudah menetapkan satuan dapat mengembangkan program kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia. Nah, jadi kita menyusun visi misi itu kita melihat kondisi lingkungan kita itu bagaimana. Lingkungan Mas Bage Utara dengan Lentang Nangka itu berbeda-beda karakternya. Karakter orang Lentang Nangka dengan karakter orang Mas Bage itu beda-beda. Jadi kita muat dia di situ karakteristik lingkungan, karakteristik siswa dalam kita menyusun nanti di kos itu. Selanjutnya otonomi, kita bebas mengatur sendiri. Itu namanya otonomi ya. Kita mau apakan anak kita, yang penting dia tercapai apa yang kita inginkan dengan 3 elemen dan 6 dimensi itu. Selanjutnya sederhana, perubahan sisi untuk namun beberapa aspek perubahan secara signifikan dari kurikulum, tujuan, arahan, perubahan, rancangan jelas dan mudah dipahami dan dimengerti. Pemangku kepentingan juga ikut di situ. Nah, sangat sederhana. Kurikulum ini sangat sederhana. Kita coba kemarin Bundaya 2 hari. Teman-teman kita 2 hari yang angkatan 1 kemarin sampai teman-teman itu sudah bisa menyusun RPPM-nya. Nah, RPPH-nya karena kita kemarin itu kita fleksibel aja waktunya. Memang kemarin itu belum tercapai dengan asesmen karena sedang saya menyampaikan asesmen,
Pak Kabid datang jadi putus dan waktu sudah habis. Nah, nanti kita akan kembangkan lagi mungkin di PKG, di KKTK atau di gugus kita kembangkan. Yang penting teman-teman itu sudah bisa menyusun, sudah ada pemahaman tentang itu. Adapun untuk perubahannya nanti kita lanjutkan nanti di pertemuan gugus atau di pertemuan. Nah, jadi kalau besok sih kita sudah mulai kerja, gitu. Sederhana, gotong royong. Nah, literasi dan numerasi, ya. Literasi dan numerasi adalah kompetensi dasar yang akan diperluas. Oh, bateri Kanda. Mana casnya, baterinya? Belau. Baterai D. Nah, itu laptop. Bateri casnya. Tas laptopnya mana? Laptop. Iya. Jadi numerasi yang contoh misalnya kemampuan bicas. Oh iya. Baterai lemah ya kayak kita ya. Kalau kurang istirahat loyo gitu ya. Terus breaking dulu Kanda. Ayo. Agak teman. Iya, breaking. Silakan berdiri, guru-guru soleh-soleha. Mungkin semua sudah tahu biar nggak ngantuk ya, diurut-urut dari jarinya ya. Telinga, hidung, tekatnya hebat. Kaki, perut, subhanallah luar biasa. Mari adik, ya fokus, masih panjang-panjang. Lihat ya. Gigi. Titik, pakai tangan gue ya. Gigi. Titik. Laba-laba. Ayo siap, fokus. Titik. Bedanya garis. Laba-laba di mana-mana laba-laba. Ini pesan terbatur deh. Ini pesan terbatur sekali. Bedanya titik. Garis. Di sini laba-laba, di mana-mana laba-laba. Ya Allah bedanya. Anak-anak senang ini teman-teman itu kan belajar. Ya, luar biasa. Lagi. Titik. Oh, garis. Ya sudah titik. Rasa gimana? Ya rasa. Dan literasi itu jadi saling memperkuat. Contoh misalnya kemampuan memahami informasi berupa teks yang dipadukan dengan grafik membangun melalui beberapa mata pelajaran. Nah,
Oleh karena itu tidak benar bahwa literasi dan numerasi itu hanya terkait dengan mata pelajaran bahasa dan matematika, ya. Tidak hanya dengan kognitif atau sains, tidak. Jadi bisa kita mengkolaborasinya. Tapi kalau di anak SD, SMP, SMA tidak bisa dia hanya bahasa Indonesia dengan matematika saja numerasi. Bisa dia IPS, bisa juga dia IPA, bisa juga dia PMP kayak kita dulu itu. Dia harus dikolaborasikan numerasi dan literasi itu. Nah ini Bunda tolong diperhatikan, apa sih perbedaannya? Apa perbedaan antara kurikulum K13 dengan kurikulum berubah? Sama-sama mempunyai jam 900 menit. Yang kedua, kalau yang K13 itu kita memakai STPPA. Tapi kalau di Merdeka kita pakai CP. Nah, itu ya, supaya kita asesmen harian perlu dilaporkan. Tapi kalau asesmen di Merdeka hanya per semester. Ya, pendekatan sebagai kegiatan daring atau sekolah. Tapi di sini pendekatan pembelajaran berbasis literasi. Boleh buku bacaan, buku teks, atau penegrasian. Persiapan literasi dan numerasi ke CP melalui kegiatan bermain. Nah, jadi ini adalah perbedaan secara signifikan. Oh, jadi Merdeka Belajar bukan sama. Sedikit mirip di kegiatan pembelajaran, tapi kalau ini jauh berbeda. Karena TPPA itu ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Sedangkan kalau di Merdeka Belajar ada 3 elemen. Ya, itu saja Bunda ingat. Apa perbedaannya? Kalau ke K13 itu kita pakai KI, kompetensi inti, kompetensi dasar. Tapi kalau di Merdeka Belajar CP yang dikembangkan melalui elemen-elemen. Gitu ya Bunda ya. Jadi ini perbedaannya khusus di kita, di anak usia tidak usah kita lirik di SD, SMP, SMA ya. Oke. Selanjutnya Bunda, buku ini berprinsip tentang operasional satuan untuk paradigma ya. Jadi ini bagaimana kita mengembangkan dokumen paduan pengembangan buat satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasional. Nah, nanti kita akan setelah ini kita jelaskan sedikit tentang bagaimana kita menyusun kurikulum operasional itu, mengembangkannya, menjabarkannya dari proyek profil pelajar Pancasila dan CP-CP. Nah, selanjutnya prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan ini bertujuan untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional pendidikan. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu kita tidak mengatakan KTSP lagi. Tolong ya. Jadi KTSP itu kurikulum operasional sekolah itu kita buat sebelum kegiatan proses pembelajaran di awal tahun kos itu. Kita buat contoh misalnya tahun pelajaran 2023-2024 di bulan Juli. Bulan Juni kos sudah jadi. Karena di kos itu akan kita membahas semuanya di situ. Sama sekarang proses dulu kita buat KTSP belum jadi. Bagaimana kita menyusun program tahunan? KTSP aja belum dibuat. Padahal di situ kita akan membaca kalender. Oh, bulan ini saya ngerjakan ini, bulan ini harus ini. Tapi kita hanya jalan terus. Nah, sekarang harus kos
kosnya dulu, jadi baru kita akan melakukan. Nah ini setelah itu khusus untuk sekolah SMK, kalau ini SMK ya. Bagaimana pelaksanaan 5 itu? Keputusan Menteri Teknologi dan Riset nomor 56M 2020 tentang pedoman penetapan kurikulum dalam kerangka pemulihan pembelajaran. P5 dilakukan ya dengan ini ada 4 tema. Nah ya Bunda, kalau kita intra ada 3 elemen. Tapi kalau profil pelajar Pancasila kita punya 4 tema. Jadi besok di saat kita menyusun kos harus kita membuat topik pembelajaran itu berapa, tema itu, dan kita selipkan ini di semester 1 boleh kita ambil 2, di semester 2 kita ambil 2. Dari ini harus membutuhkan praktik dan ada hasil. Ya Bunda ya. Jadi kalau intra kita lakukan proses pembelajarannya seperti biasa, kayak kita mengembangkan tema-tema itu. Tapi kalau ini mengembangkan ini harus sambil kita melaksanakan intranya, sambil melakukan kegiatan proyeknya, harus turun kalau perlu kita butuhkan. Paling tidak di kelas itu ada hasil yang akan dikembangkan. Selanjutnya Bunda, belajar Indonesia merupakan pembelajar sepanjang hayat, kompetensi, karakter, dan berpikir sesuai dengan nilai Pancasila. Selanjutnya, dimensi tersebut menunjukkan bahwa 5P tidak hanya terfokus pada kemampuan kognitif, fisik, perilaku sesuai dengan jati sebagai warga Indonesia sekaligus sebagai warga dunia. P5 mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila, bukan mengacu pada CP. Nah, jadi kita mengacunya ke sini Bunda. Ya, kalau P5 tidak kita mengacu ke CP, tapi boleh kita masukkan CP di saat kita melakukan ini. Ya, Oke. Selanjutnya P5 adalah kegiatan terpisah. Ingat, P5 adalah kegiatan terpisah dari kegiatan intra kurikuler, dengan tujuan untuk memastikan bahwa penguasaan P5 dilaksanakan dari jenjang PAUD. Dari jenjang kita dilaksanakan P5 itu. Tapi jangan sih seperti orang besar, dia harus gergaji, harus motong-motong. Enggak lah. Paling tidak mana yang terdekat dengan lingkungan kita, karena kita akan mengajari dia kemandirian. Contoh seperti SMK kan, SMK itu punya jurusan-jurusan. Oh iya, kita tepat waktu Bunda ya. Jadi kita sampai ini dulu, pertanyaannya disimpan dulu. Nanti setelah jam 2 kita akan kembali lagi. Oke? Sepakat Bunda? Karena kita mau istirahat, sholat, makan. Yang mau tidur silahkan bisa istirahat. Kalau ya ada kita nggak tidur siang silahkan. Jam 2 kita duduk rapi di sini lagi. Setengah 2. Iya. Begitu orang ngasar seperti ini, kita sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Oke. Ya Bunda, terima kasih. Mohon maaf segala yang terucap, mungkin ada yang tersinggung, kami mohon maaf. Oke. Di lembaga masing-masing bisa diimplementasikan dengan hebat. Kita aplaus untuk ibu pemateri kita. Dengan hadiah kita kasih coklat. Coklat manis, so sweet.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pengumuman dari Bapak Ketua PKG. Selamat mendengarkan.